Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali di video saya yang kedua, yaitu ini mengenai konten yaitu tentang rumput sebagai pakan ternak, ya, ternak apapun. Nah, kali ini kita akan membahas rumput di lapangan tempat kerja saya ini, ya, yang tentu saja yang bisa dimanfaatkan untuk diberikan kepada ternak, ya, baik marmut, kambing maupun kerbau yang bersifat yaitu ruminansia atau peternakan besar yang betul-betul membutuhkan makanan yang lebih, ya. Namun untuk itu jangan lupa silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada video saya yang kedua kali ini, ya, tidak perlu saya menampakkan muka seperti mengawali video saya yang pertama di channel kita juga yang baru, ya. Jadi pada kali ini cukup saya memberikan video gambaran rumput, ya. Jadi kita ada suara, ya, tapi kita langsung tahu betul-betul manfaat dari apa yang kita buat, ya. Baik, untuk itu terima kasih kepada pemirsa semua yang telah memberikan dukungan kepada saya tentunya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan ini tadi sudah ada permintaan dari teman-teman peternak baik kambing, marmut maupun kelinci, ini juga meminta untuk dijelaskan rumput apa saja yang boleh diberikan ketika musim hujan seperti ini, ya. Nah, makanya dari itu pada channel saya yang kali ini, ya, ini bekas sabitan saya tadi pagi, ya. Ini rumput yang betul-betul tadi malam ini hujan. Nah, ini siang juga kita sabit, baru saja kita sabit tadi pagi, ya, karena kita tidak sempat membuat konten videonya bagaimana cara merumput, ya. Tetapi setidaknya kita di sini bisa memberikan penjelasan apa makanan yang bagus diberikan untuk ternak ruminansia. Nah, baik, pada kali ini di depan saya ini ada tumbuhan yaitu rumput, dimana rumput ini rumput liar, ya. Jadi rumputnya ini rumput bebas, rumput liar yang mungkin kita tahu bahwa sangat besar manfaatnya untuk makanan ternak, ya. Biasanya kalau orang setelah halaman rumahnya atau kebunnya itu rumputnya dipotong, dikeringkan, terus dibakar. Tapi kalau kita pandai memanfaatkan situasi, sebetulnya manfaat dari rumput ladang maupun rumput lapangan itu besar. Jadi jangan dibuang, ya. Terkadang rumput lapangan seperti tanaman krokot atau tanaman rumput teki itu bisa dibuat jamu, bisa dikonsumsi, bahkan dibuat makanan ternak. Nah, jadi sangat sayang sekali kalau rumput-rumput yang hidup liar ini sangat disayangkan kalau setelah dipotong terus dibuang, tidak dimanfaatkan, tidak diolah. Nah, ini namanya tidak mensyukuri apa yang telah diberikan ke Tuhan kepada kita, ya. Tentu saja manfaat-manfaatnya itu banyak, ya. Makanya kita harus betul-betul pandai mengolah. Jadi tidak perlu kita harus istilahnya berusaha untuk membuat peternakan yang besar, tidak perlu. Kita semua mengawali mulai dari niat, tetapi dari yang kecil dulu, ya. Karena dari yang besar itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan kecil. Seperti kita menabung, ya, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Ibarat kata bahasa itu harus kita pegang. Nah, bisa juga ada yang mengatakan peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Itu juga kita harus bisa berprinsip, bahkan bisa menyesuaikan dari
kehidupan kita. Bahkan apapun yang kita ikuti, apapun yang kita share di sini, tentunya yang jelas insya Allah akan semua membawa manfaat. Nah, di depan saya ini adalah rumput bebas, rumput liar. Ini termasuk ada tanaman-tanaman lain ya. Di sini ini sangat apa ya, di padang lapangan, rumput padang atau rumput lapangan ini ditumbuhi berbagai macam rumput. Nah, tentu saja rumput ini bisa untuk diberikan kepada baik itu peternak ruminansia ya, kepada peternakan yang mempunyai ternak ruminansia seperti kambing, sapi, domba, kerbau, kuda, marmut, kelinci, atau mungkin hamster, atau mungkin yang berhubungan dengan hewan yang memamah biak dengan rumput. Lah, ini bisa diberikan rumput lapangan seperti ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh, di sekitar Anda pun kalau Anda masih bisa meluangkan waktu untuk ternak Anda, silakan. Ya, silakan diberikan atau dicarikan rumput di ladang Anda semua, atau mungkin di lapangan sepak bola. Ya, biasanya rumput liar itu tumbuh-tumbuh di sekitar lapangan seperti ini. Jadi tidak di sekitar tempat Anda itu atau di dekat kali itu juga ada, atau sungai, bantaran sungai itu ada. Makanya manfaatkanlah waktu yang ada sehingga waktu kita juga tidak terbuang sia-sia. Namun juga jangan lupa, di video konten saya yang pertama harus diawali semua dengan bismillah ya, dan kita harus betul-betul berani mengambil resiko dari semua apa yang kita lakukan. Jadi kalau tidak siap mengambil resiko ya silahkan mundur, kalau berani mengambil resiko ya monggo itu dilanjutkan, dan itu tidak mempengaruhi yang menjadi apa niat kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa ada pertanyaan apakah rumput ini bisa diberikan kepada kucing? Nah, ini ada pertanyaan tadi dari para yang komentator yang mungkin mengikuti video saya di channel yang lama ya, di channel saya yang lama, terus makanya kita terangkan di channel kita yang baru, yakni untuk mengenai rumput bisa diberikan ke kucing atau tidak. Selama ini saya belum pernah praktek ke hewan kucing ya, setidaknya mencoba itu belum pernah ya. Namun pada dasarnya semua hewan kita sudah pernah, tapi kalau untuk kucing itu belum pernah ya, kecuali kucingnya pas lapar berat itu mungkin bisa jadi ya dia memakan sendiri ya. Namun tidak ada yang tidak mungkin kalau semuanya itu kita kehendaki ya, namanya kita manusia, kita harus tetap berusaha. Nah, ini rumput yang seperti ini pada pertanyaan tadi ya, bisa diberikan kepada semua hewan ya. Jawabannya bisa diberikan kepada semua hewan, baik itu mulai dari tadi kambing, domba, sapi ya, onta. Nah, ini bisa. Bagi yang beternak onta pun juga bisa, karena di Indonesia itu kalau dipelihara onta tapi hawanya kemarau seperti ini cocok sekali ya, sebetulnya cocok ya. Di Arab Saudi saja onta juga bisa hidup ya, apalagi hewan-hewan lain ya, karena negara kita itu termasuk negara gemah ripah loh Jinawi. Nah, jadi semua yang ada di Indonesia itu tanahnya subur, mudah mendatangkan rezeki kalau kita mau berbuat semua dengan niat, itu insya Allah bisa mendatangkan rezeki. Dan kita harus bersyukur hidup di negara ini, karena Indonesia itu yang dikatakan orang itu betul kalau memang negara gemah ripah loh Jinawi. Jadi makanya bersyukurlah dengan apa yang kita lakukan selama itu baik untuk semua ya. Jadi tidak perlu ya kita mengambil pusing, tidak perlu kita jauh-jauh pergi ke luar negeri hanya untuk mencari pundi-pundi rupiah dan lain sebagainya. Kalau kita mau berusaha untuk berbuat, insya Allah
semua akan bisa mendatangkan rezeki ya. Allah itu mempunyai cara tersendiri untuk mendatangkan rezeki kepada hambanya, baik melalui membuat konten seperti ini, dengan berternak, dengan mungkin mijat, dengan apapun dan lain sebagainya. Makanya semua itu namanya jalan rezeki itu sendiri-sendiri. Jadi ini juga tidak bisa dibuat iri oleh orang lain. Istilah Jawanya tidak bisa dimereni ya. Kalau dimereni susah, iri hati ya. Orang yang punya penyakit iri, penyakit sombong itu susah obatnya ya, kalau tidak dirinya sendiri yang mengobati. Nah, baik untuk mengenai rumput sudah jelas tadi ya, bisa digunakan untuk apa itu sudah jelas kita jawab di sini. Langsung kita di tanah lapang sendiri, dan rumput yang kita pegang ini bebas digunakan untuk apa saja, untuk makanan ternak bebas ya. Ya, itu yang kita sebutkan, baik mulai dari domba sampai ke yang sejenisnya ya, atau marmut, kelinci dan sebagainya itu bisa. Dan terima kasih telah mengikuti konten video saya ini. Di video saya yang kedua, mudah-mudahan membawa manfaat. Tetap nanti ikuti, silahkan ikuti ya channel saya yang di video yang ketiga. Mungkin bisa saya upload 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali, atau setiap hari ya, karena terkadang waktu itu membuat kita repot sehingga kita tidak bisa membuat konten dan harus menunda. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.